Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus beserta kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi renungan bagi kita untuk hari ini, hari Sabtu 23 April 2022, tertulis di dalam Yeremia pasal 14 ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian begini firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Banyak kesalahan yang kita lakukan, bahkan dalam tanda kutip banyak orang yang mengatakan kesalahan yang tidak sengaja. Dan juga ada bahasa yang mengatakan berbohong demi kebaikan. Ada lagi yang mengatakan dosa yang tidak sengaja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun ceritanya, dengan bahasa yang kita ucapkan tadi, bohong yang tidak disengaja atau berbohong demi kebaikan, kesalahan yang tidak disengaja, dosa yang tidak sengaja, itu semua salah. Apapun yang kita lakukan itu pasti sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Tentu di dalam kehidupan kita, sebelum kita melakukan sesuatu pasti kita telah memikirkannya. Tetapi kita memoles bahasa itu dengan sedemikian rupa agar terlihat diri kita tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak kesalahan, banyak pelanggaran, banyak dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan hal ini membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa, dan membuat Allah menjadi marah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, banyak hal-hal di kehidupan kita di dunia ini yang membawa kita, mendorong kita, mengajak kita agar kita melakukan kesalahan. Keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan nafsu duniawi ini sering menggoda kehidupan kita. Terlebih rayuan dan godaan dari si iblis. Ketika iman kita tidak kuat, ketika pengharapan kita tidak kuat kepada Yesus Kristus dan iman kita juga, maka kita mudah dipengaruhi, maka kita mudah tergoda, maka kita mudah untuk jatuh ke dalam dosa. Seperti layaknya ketika Adam dan Hawa ketika itu. Karena keinginan daging, karena nafsu duniawi, karena keegoisan dan ketamakan, dan rayuan yang manis dari si iblis, Hawa begitu mudah dirayu oleh iblis untuk memakan buah larangan tersebut. Dengan iming-iming, ia akan boleh melihat dunia ini, mengetahui mana yang jahat dan yang mana yang baik, dan serupa dengan Allah. Terbersit dalam pikiran, kalau begitu lebih baik saya memakan buah ini menurut si Hawa, karena saya akan boleh sama dengan Allah. Dan ketika itu ia juga menawarkan kepada Adam. Dia menggoda dan merayu Adam untuk memakan buah ini. Tetapi karena iman Adam dan pengharapannya tidak kuat kepada Allah, ia ragu dan goyang karena rayuan dari Hawa ini. Maka ia juga memakan buah larangan tersebut, buah yang dilarang oleh Allah. Dan pada akhirnya mereka berdua mengetahui bahwa mereka bersalah. Ketamakan, keegoisan, dan iman yang tidak kuat
membawa manusia jatuh ke dalam dosa, membawa jatuh dalam pencobaan. Dan itulah sebabnya harus ada penguasaan diri, seperti yang tertulis di dalam buah-buah roh. Harus ada penguasaan diri dalam kehidupan kita, agar kita boleh mengendalikan, agar kita boleh menahan hawa nafsu, godaan, dan rayuan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Dan pada hari ini Allah mengajak kita untuk boleh bertobat, untuk boleh mengaku setiap kesalahan kita dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan kita juga diajak agar kita boleh melihat bagaimana kebaikan Allah dalam kehidupan kita, memakai roh hikmat dan kebijaksanaan agar boleh melihat mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita meminta petunjuk daripada Tuhan untuk kita boleh tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, berserah kepada Tuhan dan memohon ampun daripadanya, memohon pengampunan dan pertobatan, dan tidak melakukan lagi pelanggaran-pelanggaran yang membawa kita ke dalam dosa. Biarlah kiranya kita semua dimampukan dan dikuatkan untuk boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami boleh merayakan sukacita kami melalui nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Kami boleh mengawali hari kami pada pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami akan memulai pekerjaan kami pada satu hari ini. Mari Tuhan yang memberkati, mari Tuhan yang menyertai kami. Apapun kemanapun kami melangkah dan apapun yang kami kerjakan pada satu hari ini, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang bekerja dan membantu kami, agar yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan, dan berilah roh hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh mengetahui mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang tidak, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Begitu juga dengan penguasaan diri ya Tuhan, berikan kepada kami roh penguasaan diri yang daripada-Mu, agar kami boleh mengendalikan melawan nafsu duniawi ini ya Tuhan, agar kami tidak mudah tergoda, agar kami tidak mudah terayu ya Tuhan oleh godaan-godaan si iblis. Kami yakin dan percaya Engkau beserta kami dalam satu hari ini. Dan biarlah Tuhan juga yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.